Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas, dapatkah anak dengan demam berdarah dirawat di rumah? Tujuan pembelajaran dari video ini adalah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu demam berdarah dengue. Yang kedua, kita harus mengenali gejala dan tandanya. Yang ketiga, tindakan apa yang dapat dilakukan bila anak dirawat di rumah. Yang keempat, kita harus mengenali tanda-tanda bahaya yang mengharuskan anak dibawa untuk berobat ke rumah sakit. Demam berdarah merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Adapun klasifikasi demam berdarah dapat kita bagi menjadi 3, yaitu demam dengue, bisa dengan perdarahan atau tanpa perdarahan. Yang kedua, demam berdarah dengue, bisa tanpa shock atau dengan shock. Pada kondisi shock, nadinya tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, dan kalau kita raba, tangan dan kaki terasa dingin dan lembab. Yang ketiga, demam berdarah dengan manifestasi yang tidak lazim. Sekarang kita bahas tentang demam dengue. Pada demam dengue ini, demamnya berlangsung 2-7 hari, mendadak, tinggi, terus-menerus, dan kurva suhunya berbentuk seperti pelana kuda. Ada manifestasi perdarahan spontan, bisa di kulit, di gusi, atau tempat lain, atau manifestasi perdarahan muncul setelah kita melakukan uji bendung. Terdapat nyeri otot, sendi, kepala, atau nyeri di belakang mata. Pada pemeriksaan laboratorium, ditemukan leukosit kurang dari 4.000 atau trombosit kurang dari 100.000. Kriteria demam dengue terpenuhi bila ditemukan demam ditambah 2 atau lebih gejala dan tanda lain. Pada demam berdarah dengue, gejalanya mirip dengan demam dengue, ditambah adanya pemesanan hati, adanya kebocoran plasma yang dapat kita lihat pada pemeriksaan mikroskop elektron, ditandai oleh adanya peningkatan hemokonsentrasi, adanya asites, efusi pleura, dan penurunan kadar albumin. Kriteria demam berdarah dengue terpenuhi bila adanya demam ditambah gejala klinis dan bukti perempesan plasma dan trombosit yang menurun. Ini adalah perdarahan kulit yang dapat muncul spontan atau setelah kita melakukan uji bendung. Perdarahan ini tidak menghilang bila kita melakukan peregangan dengan 2 jari. Bagaimana kita membedakan demam dengue dengan demam berdarah dengue? Ini dapat kita lihat pada kurva suhu yang berbentuk seperti pelana kuda. Pada tanda panah yang berwarna merah, pada hari keempat dan kelima, pada waktu itu suhu tubuh turun. Pada anak dengan demam dengue, pada hari tersebut, pada hari keempat dan kelima, kondisi anak membaik. Tetapi pada anak dengan demam berdarah dengue, pada waktu suhu tubuh turun itu hati-hati. Bila kondisi anak memburuk, terlihat tidur terus, tidak mau minum, buang air kecil yang berkurang, hati-hati, ini tanda bahaya. Ini yang kita kenal dengan fase kritis. Segera bawa anak ke rumah sakit. Apa itu warning sign atau tanda bahaya? Ini adalah suatu perburukan klinis. Pada saat suhu tubuh anak turun, anak muntah terus, asupan oral sulit, nyeri perut hebat, tangan dan kaki terasa dingin dan lembab, ada perubahan perilaku, ada perdarahan seperti mimisan, buang air besarnya hitam atau muntah darah, anak pusing atau buang air kecilnya berkurang. Bila ada tanda-tanda ini, segera bawa anak ke rumah sakit. Apa yang dapat dilakukan selama anak dirawat di rumah? Yang pertama, istirahat. Yang kedua, tulisan yang berwarna merah ini harus mendapat perhatian yang cukup. Dasar dari demam berdarah adalah adanya peremisan cairan. Jadi kita harus memberi cairan yang cukup. Jangan berwarna merah, karena nanti susah membedakan dengan darah. Yang kedua, bila suhunya tinggi, hindari pemakaian ibuprofen atau aspirin karena dapat memicu terjadi perdarahan. Kita monitor adanya fase kritis. Bawa anak ke rumah sakit bila ada tanda-tanda bahaya atau yang kita kenal dengan warning sign. Setelah menonton video ini, ada beberapa pesan yang dapat diambil. Yang pertama, perlu pemantauan yang ketat selama anak demam. Yang kedua, cukup cairan. Yang ketiga, bila kita temukan tanda-tanda bahaya,